Halo sobat, inilah acara yang akan menginspirasi kita semua untuk keluar sebagai seorang pemenang. Bersama saya Andi Otniel, Anda sedang menyaksikan Sang Pemenang. Kisah seorang ayah yang memiliki anak kecanduan narkoba dan akhirnya berperilaku aneh akan mengawali perjumpaan kita kali ini. Dari Lembur Pancawati, saya ucapkan selamat menyaksikan. Mancis? Mana Mancis? Mancis. Kamu memang selalu bikin malu keluarga. Ayo pulang. Jangan. Lepaskan saya. Ayo. Biarkan saya mati sendiri. Saya belum bisa bayar. Ayo. Lepaskan. Lepaskan saya. Lihat saya. Saya ini papamu. Bukan penagih utang. Lepaskan saya. Ayo pulang. Lepaskan. Ayo. Lepaskan saya. Ayo pulang. Lepaskan saya. Ayo pulang. Lepaskan saya. Masuk. Punya anak hanya bikin malu keluarga saja. Jangan ada yang pernah kasih dia keluar ya. Pak, kita bawa saja Fendi ke rumah sakit jiwa. Daripada kita kurung begitu, Pak. Tidak ada jalan lain, Bu. Papa tidak mau dipermalukan sama dia lagi. Melempari rumah orang, tertawa sendiri, ketakutan yang tak berarti. Pak, Nanan juga malu melihat kakak seperti itu. Bagaimana kalau dia teriak-teriak nanti? Bikin malu tetangga saja. Papa tak habis mengerti. Kadang dia bisa berlaku normal. Tapi kalau sudah kumat, bikin malu keluarga. Apa saja pun bisa dimakannya. Padahal kita tidak kekurangan makanan. Ya sobat, baru saja kita saksikan tayangan drama tadi. Bagaimana seorang anak yang begitu dibanggakan tiba-tiba berubah menjadi berperilaku aneh. Lalu bagaimana dengan narasumber kita kali ini? Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan bersama penuturannya. Saya adalah anak laki-laki dari 2 bersaudara. Saya yang sangat paling dibanggakan oleh keluarga. Dan saya sangat diharapkan oleh orang tua saya untuk kedepannya meneruskan perusahaan yang orang tua saya punya. Tetapi di balik itu saya bertentangan sekali dengan keinginan orang tua saya. Karena saya mempunyai cita-cita yang lain, yang beda yang diinginkan oleh orang tua saya. Akhirnya pada suatu saat saya berjumpa dengan rekan saya, tapi saya tidak tahu teman saya itu adalah penyuka.
pecandu narkoba. Dan pada akhirnya saya juga ikut terkena bujuk rayu dari teman saya tersebut. Dan akhirnya saya juga terjatuh ke lembah yang sama dengan teman saya tersebut. Hampir setiap saat, hampir setiap hari, saya kecanduan yang namanya narkoba. Karena hampir setiap saat, teman saya selalu menyampar saya dan mengajak saya untuk memakai narkoba. Dan akhirnya kehidupan saya semakin tak karuan karena narkoba tersebut. Jangan kemana-mana karena masih ada kelanjutan tayangan drama dan juga kesaksian dari narasumber kita. Untuk itu, tetaplah di Sang Pemenang setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama saya Andi Otniel dalam Sang Pemenang. Saya ingatkan bahwa ada nomor telepon yang bisa hubungi baik secara SMS ataupun telepon langsung jika Anda membutuhkan doa. Dan segera kita ikuti kelanjutan tayangan drama berikut ini. Awas pecah piringnya. Jangan lakukan lagi. Kalau kau bersikap baik, papamu tidak akan mengurung kamu. Ayo, habiskan makanannya, biar kamu istirahat di kamar kamu. Tunggu, Ma. Bilang saja aku tidak ada di rumah. Katakan saja aku lagi ke Singapura. Lama amat sih Mama buka pintunya. Gara-gara kamu paranoid gitu. Kakak Mama keluarin. Nanti Papa marah loh. Gak apa-apa. Dia sudah normal lagi. Kasihan dia dikurung terus di sana. Apa-apa dimakannya. Apa salah saya? Kenapa saya ditangkap? Nanti kau jelaskan kantor. Lepaskan! Lepaskan! Kalian tidak punya bukti. Ayo, bawa ke mobil. Tidak, saya tidak mau. Kalian menjebak saya. Lepaskan saya. Seperti apa kelanjutan kisah kesaksian narasumber kita? Apakah ada kemiripan dengan tayangan drama yang baru saja kita saksikan? Ini dia penuturannya. Suatu ketika, orang tua saya banyak memberitahukan tentang pribadi saya yang sesungguhnya. Saya yang sering mabuk-mabuk, sering teler, dan itu berkelangsungan dengan orang tua saya yang selalu ditegur oleh tetangga-tetangga sekitar rumah saya. Orang tua saya sangat terpukul dengan kejadian diri saya yang sebenarnya dan kecewa. Dan orang tua saya pun akhirnya tidak mau untuk keluar rumah karena malu dengan apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan. Dan disitulah kehidupan saya semakin hancur. Saya seperti orang gila. Saya selalu ketakutan bila ada orang-orang yang menghampiri saya.
sampai saya akhirnya dikurung oleh orang tua saya. Kebutuhan saya yang saya ingini dan saya selalu pinta sama orang tua saya itu selalu dituruti. Karena kalau misalnya tidak saya turuti, orang tua saya akan takut. Karena orang tua saya ingin sekali kalau saya itu meneruskan usaha yang orang tua saya punya. Nah, dengan hal tersebut, saya selalu membohongi orang tua saya dan saya selalu mengiyakannya agar saya selalu diberikan uang lebih. Uang lebih tersebut padahal saya pergunakan untuk hal-hal bukan untuk yang benar, tetapi uang tersebut untuk membeli barang yang saya sudah kecanduan, seperti narkoba tersebut. Saya selalu bersama teman-teman saya, bahkan uang yang dikasih atau diberikan oleh orang tua saya pergunakan untuk foya-foya dengan mabuk-mabukan bersama teman-teman saya tersebut. Orang tua saya tidak tahu uang yang diberikannya itu pada saya pergunakan yang tidak baik. Dan setahu orang tua saya, uang tersebut pasti dia tahunya saya pergunakan yang mungkin untuk menunjang supaya nanti saya bisa berhasil juga seperti orang tua saya. Seperti apa akhir cerita dari tayangan drama dan juga akhir dari kesaksian kisah hidup narasumber kita? Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam acara yang akan menginspirasi kita semua untuk keluar sebagai seorang pemenang, yaitu Sang Pemenang. Terima kasih sobat, masih bersama kami dalam Sang Pemenang dan kami masih membuka line telepon juga SMS jika Anda membutuhkan doa. Sobat, sebelum kita dengar akhir kesaksian dari narasumber kita kali ini, mari kita ikuti dulu kelanjutan atau akhir dari tayangan drama yang sangat seru ini. Ini dia. Dia mencoba bunuh diri, Ma. Apa? Dari mana dia dapat benda itu? Cepat telepon dokter Daniel. Cepat telepon dokter Daniel. Fendi, Adia mau ketemu kamu. Tante tinggal ya. Terima kasih Tante. Gimana kabarmu? Belum juga kau lepas dari barang setan ini. Apalagi yang harus kulakukan di dunia ini? Semua orang menolak saya. Saya sudah gila. Aku kemari untuk menemui teman lamaku yang bukan orang gila. Aku mau kau sembuh, Fendi. Kau peduli? Justru saya ingin mati saja. Tapi Tuhan menolakku juga. Kenapa dia tidak mencabut nyawaku? Tuhan pasti punya rencana yang lain untukmu.
Aku sedih mendengar keadaanmu dan mau kau kembali ke kehidupan normal. Kau pasti bisa. Kalau kau mau, kau pasti bisa. Aku tahu di mana tempat yang bisa menyembuhkanmu. Ini kan gereja. Ngapain kita ke sini? Ayolah. Kau terlihat lebih segar setelah proses penyembuhanmu. Sekarang kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Papa, Mama, dan adikku Nanda, saya percaya tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Di masa laluku, saya telah banyak membuat kalian susah. Saya minta maaf, Pak, Ma, dan juga Nanda. Tapi, puji Tuhan, sekarang saya telah sembuh oleh tangan yang perkasa. Saya minta maaf, Pak, Ma, dan Nanda adikku. Nanda juga minta maaf karena selama ini Nanda seperti tidak mengakui kakak. Terkadang banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan, adikku. Sudah yakin kau mau membuka tempat rehabilitasi narkoba itu? Saya yakin, Pak. Saya harus balas dendam. Saya akan mengajak semua para pecandu seperti saya agar bisa hidup normal kembali. Jika Anda tadi sudah menyaksikan akhir dari tayangan drama, lalu bagaimana dengan akhir dari pengalaman hidup kesaksian narasumber kita? Mari kita temukan jawabannya melalui penuturannya berikut ini. Setelah lama saya dikurung oleh orang tua saya semakin depresi. Bahkan, saya ingin mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tapi pada satu saat, datanglah teman saya yang menyembuh saya dan menyampaikan dan selalu menasihati saya, jangan sampai saya melakukan hal tersebut. Namun pada saat hari-hari itu, saya tetap ingin melakukan hal bunuh diri tersebut. Karena kemana lagi saya harus mengadu? Kemana lagi saya harus menyampaikan hal ini? Karena sudah putus asa rasanya saya. Lebih baik saya harus mati. Lebih baik saya harus mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Tapi pada satu saat, teman saya selalu menyampaikan, jikalau saya sampai bunuh diri, itu sangat bertentangan sekali dengan jalan Tuhan. Karena itu salah. Dan akhirnya pada satu saat, saya diajak oleh teman saya ke tempat yang dituju, yaitu rumah ibadah. Dan pada saat itu juga, saya ikut ambil bagian ibadah tersebut. Dan betapa di situ saya menyadari, selama ini jalan yang saya lakukan salah. Dan sekarang saya semakin percaya, walaupun pada saat ini saya masih dalam pemulihan. Dan saya bersyukur jikalau pada saat ini saya ingin menebus akan segala salah saya pada orang tua saya. Dan saya ingin memenuhi harapan orang tua saya yang dulu belum
bisa saya jalankan. Dan mulai saat ini, saya ingin mengikuti dan akan lebih banyak lagi untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan bersama Tuhan. Sahabat pemenang, mungkin apa yang Anda alami tidak sama dengan suguhan kami kali ini. Tetapi apapun permasalahan Anda, siapapun Anda, saya percaya jalan keluar cuma ada satu yang pasti, yaitu di dalam Tuhan. Sebab semakin kita berlari ke arah yang tidak jelas, maka masalah itu tidak akan selesai. Bahkan itu akan menjadi kanker dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan jelas berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Apapun masalah Anda saat ini, panggillah nama Yesus. Nama yang akan memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Nama yang memberikan kita pengharapan ketika kita tidak berdaya. Kalau Anda berpikir, kenapa harus nama Yesus? Sebab dialah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Allah itu sendiri. Dan dialah kalimat Allah yang menjadi manusia. Jadi, kesimpulannya saat ini adalah ambil keputusan, ambil langkah berani, ambil langkah sebagai seorang pemenang. Karena Anda adalah sang pemenang bersama dengan Tuhan. Setiap kita pernah melakukan kesalahan, namun janganlah menyerah untuk menghadapi setiap resikonya. Sebab ada berkat Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sediakan jikalau kita mau benar-benar berbalik dari jalan kita yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Sampai jumpa di topik kemenangan selanjutnya yang akan membawa kita semua keluar sebagai sang pemenang. Saya Andi Otniel, sobat. Sampai jumpa. God bless you.